Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Trans Podcast. Kali ini kita ketemu di rubrik spesial konten. Bersama saya sudah ada teman istimewa, orang istimewa, tamu istimewa dari Kalimantan Selatan, Mbak Shirley Sofia. Shirley Hadiati Sofia, ketua Sofa, Mas. Sofa ya, Shirley Hadiati Sofa, Iya. Ketua Umum Indonesia Meratus Tangguh. Mbak Sofi cerah ya wajahnya ya, seperti pembangunan IKN ini kayaknya. Alhamdulillah. Mbak Sofa, langsung saja saya to the point. Jadi kalau saya mendengar banyak informasi terkait IKN gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sebagai orang Kalimantan asli, saya tanya ke Mbak Sofa, IKN ini lebih banyak positifnya atau negatifnya bagi masyarakat di sana? Sampai hari ini belum terlihat dampak positifnya, Mas. Dan mungkin hal-hal yang dianggap dampak negatif yang terjadi hari ini itu terlihat seperti dampak dari IKN. Walaupun kalau saya lihat itu sedikit sekali berhubungan dengan IKN. Jadi ya anggaplah beberapa bulan terakhir kan banjir, beberapa tahun lah ada banjir, tanah longsor, terus ada pergeseran tanah juga yang biasanya Kalimantan nggak pernah dibilang banjir. Ada gempa, sekarang ada gempa di Kalimantan. Gara-gara IKN? Orang mikirnya gara-gara itu, masyarakat pada umumnya, tapi sebenarnya enggak. Oke. Enggak, saya mau merekonstruksi IKN ya. IKN ini kan berarti yang kita dengar adalah membangun kota di sana, dan tentu saja ada proses pembangunan yang saya lihat kemarin misalnya di video itu ada orang bawa material begitu ya, lewat truk, jalan sudah dibangun gitu. Betul. Nah, klaim yang dilakukan oleh kelompok yang pro IKN kan kalau bangun IKN di sana maka akan mendatangkan manfaat, ada pekerjaan, Betul. ada investasi yang masuk. Hal-hal begitu nggak dilihat atau luput dari pandangan Mbak Sofa? Sampai hari ini mungkin terlihatnya bahwa itu tidak merata untuk seluruh masyarakat di Kalimantan ya, karena Kalimantan kan nggak cuma di Kaltim ya, jadi mungkin dari masyarakat di Kalimantan Selatan, Kalteng mungkin tidak melihat dampak tersebut, Mas. Apalagi kan banyak juga pegawai-pegawai mungkin dari luar Kalimantan yang dihadirkan di sana. Oh, bukan warga masyarakatnya? Iya, bukan di sana juga banyak. Tapi sebenarnya gini, kalau saya secara pribadi sekaligus sebagai ketua Inmeta, melihatnya bahwa IKN harus jalan. Kenapa? Kalau IKN mangkrak, yang tersisa hanya kota mati. Dan itu malah akan menyebabkan lingkungan di sana lebih parah. IKN harus jalan biar ada pemberdayaan di sana. IKN harus jalan biar lingkungannya nanti di sana untuk daerah IKN sendiri, untuk daerah Kaltim sendiri dan daerah-daerah penyangganya itu semuanya pemberdayaan lingkungannya bisa ditata. Oke. IKN kan dipimpin oleh seorang kepala otorita IKN ya. Dan kalau kita lihat dalam perdebatan Capres-Cawapres kemarin, sudah ada beberapa sponsor yang dalam negeri, perusahaan dalam negeri yang ingin terlibat di dalam pembangunan IKN begitu. Nah, maksud saya, ya saya nggak lihat, saya belum tahu, tapi maksudnya besok kan rencananya beberapa tentara sudah dibawa ke sana, ASN juga sudah dibawa ke sana, kemudian beberapa kantor-kantor pemerintahan sudah mulai dibangun dan lain sebagainya. Apakah dari sepanjang penjelasan sepanjang target-target tadi itu tidak ada yang misalnya berdampak langsung bagi masyarakat, atau misalnya orang banyak pindah maka butuh perumahan di luar IKN ya, di pagar-pagar IKN yang berbatasan langsung dengan IKN begitu. Makin banyak misalnya makin banyak perusahaan-perusahaan retail yang bergerak di Kalimantan karena kebutuhan orang untuk makan, konsumsi makin tinggi di sana. Itu nggak kelihatan di sana?
Kalau sampai sekarang sebenarnya saya maaf, saya itu masih 8 jam dari KN. Jadi melihat langsung belum. Melihat langsung belum, tapi kami di Kalimantan Selatan, khususnya mungkin Amuntai, Tabalong, daerah hulu sungai, itu benar-benar menyiapkan secara positif sebagai daerah penyangga. Walaupun ini belum terlihat jelas ada dampak positif, tapi karena memang kami melihatnya bahwa akan banyak sekali yang seperti Mas bilang tadi, bahwa akan ada orang yang datang, daerah-daerah penyangga ini kami siapkan. Daerah penyangga? Iya, daerah-daerah penyangga ini kami siapkan benar-benar. Saya lihat kemarin juga Pak Jokowi sempat ke Tabalong untuk daerah penyangga, salah satu kota yang paling dekat dengan IKN. Ya, untuk daerah Kalimantan Selatan sendiri. Terus untuk melihat itu semua, saya melihat ada dampak positif sebagai harapan. Walaupun belum terlihat ada yang mungkin real di lapangan bagaimana dampak positifnya IKN bagi masyarakat setempat, tapi kami lebih ke optimis, Mas. Optimisme ya. Baik. Sedikit lagi sebelum kita bergeser ke urusan yang lain, kita mendengar semua di media massa begitu akan banyak uang masuk karena ratusan triliun ya, atau bahkan saya lupa ribuan ratusan triliun yang akan disiapkan untuk membangun IKN di sana. Sejauh mana kalau tadi Mbak Sofa bilang bahwa belum ada ya, karena maksudnya kecuali Kalimantan Timur ya yang ada di sekitar IKN. Sejauh mana sebenarnya uang-uang yang kita lihat besar itu mengalir ke Kalimantan secara umum dan ke mana Kalimantan Timur sebagai tempat? Adakah sesuatu yang dirasakan? Apakah orang sana lebih banyak belanja, barang masuk, dan itu sudah kelihatan belum sih sebenarnya? Penerbangan flight yang tinggi misalnya. Saya kurang tahu terkait Kaltim, Mas. Tapi kemarin kan karena memang harus stay di Balikpapan setelah ini, ya kos mahal sekarang. Kos mahal, living cost mahal sekarang. Dan maksudnya berarti hidup di sana udah mulai banyak orang kan ya, sudah mulai padat penduduk, sudah mulai banyak aktivitas, ya produktivitas lah di sana. Dan secara umum kayaknya masih di Kaltim, Mas. Kalau dilihat apakah triliun uang tadi yang rupiah tadi ke apakah terlihat jelas? Saya rasa terlihat bagaimana 1 tahun kemarin itu belum ada apa-apa di IKN, tapi hari ini kita udah lihat berapa banyak groundbreaking di sana kan, udah banyak juga pembangunan ya. Kalau kita lihat video-video yang sekarang sangat masif pembangunan di sana, mungkin sekarang berdampak langsung ke masyarakat seperti saya bilang di awal belum, tapi terlihat bagaimana hal ini real terjadi di lapangan. Ada kota yang sedang dibangun, yang sedang dipersiapkan untuk cita-cita mungkin pemerintah kita hari ini dan Pak Jokowi Pak Jokowi. Terus mungkin juga jadi cita-cita saya bahwa hadirnya inklusi di Indonesia. Pembangunan juga muncul di Kalimantan. Iya, ada pembangunan. Baik. Saya lah, Mas, dulu kita di sana susah sekali. Listrik, jalan susah, terus ya BBM juga susah. Hari ini kita melihat bahwa beberapa tahun terakhir progresnya lumayan ya. Jadi ini pengakuannya dari warga Kalimantan asli ya, bahwa ada impact yang mulai terasa dari pembangunan IKN ya. Baik, saya pindah ke urusan topik yang saya undang Mbak Sofa sebagai Ketua Umum Indonesia Meratus Tangguh. Boleh cerita sedikit tentang organisasi ini, apa sih sebenarnya? Iya, Inmeta itu hadir di tahun 2021 akhir. Awalnya begini, di 2021 awal itu ada banjir yang hadir di Kalimantan Selatan, itu 10 dari 13 kabupaten kota itu terdampak, Mas. 10 dari 13 kabupaten kota banjir terdampak. Dan ada satu daerah yang banjir bandang dan memakan banyak korban jiwa. Allah. Kemarin benar-benar kita di Kalimantan Selatan nggak siap karena kita nggak pernah terjadi bencana alam seperti itu. Saya musibah lah ya. Musibah. Dan
Saya benar-benar berada di antara itu semua. Saya yang antar bantuan ke daerah-daerah pedalaman. Pelosok pedalaman. Iya, yang pertama kali menemukan tempat-tempat daerah-daerah adat itu. Dan kondisi mereka setelah tanggap darurat pasca bencana, yang saya rasa bahwa semua orang setelah menikmati euforia ya, maaf saya bilang itu euforia, setelah memberikan banyak bantuan udah hilang. Tapi nggak melihat masalah utama di sana. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa masalah utamanya? Dua hal, Mas. Lingkungan sekaligus masyarakat yang tidak berdaya. Lingkungan dan masyarakat tidak berdaya. Iya. Ini di sepanjang pegunungan Meratus yang Mbak cerita tadi. Iya. Jadi begini, kemarin salah satu komunitas lingkungan besar di Indonesia itu menyatakan satu hal bahwa banjir bandang ini terjadi karena illegal logging, penebangan kayu liar ya. Dan itu posisinya dilakukan oleh masyarakat adat di sana, dan mereka yang diminta untuk bertanggung jawab, lebih pada menyalahkan mereka. Padahal saya naik ke atas, saya berkomunikasi dengan mereka. Benar mereka menebang hutan, menebang pohon-pohon di sana. Tapi mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu harus melakukan apa. Untuk menghasilkan uang. Untuk makan dan menghasilkan uang. Karena anak-anak mereka butuh sekolah. Anak-anak mereka butuh baju, dan mereka nggak diberikan oleh literasi edukasi dan pelatihan pekerjaan apapun yang bisa memindahkan pekerjaan mereka dari hal itu ke hal yang lebih baik. Mereka bilang sama saya, andai cuman 20% dari apa yang kami kerjakan ini dihasilkan dengan pekerjaan lain, kami pindah. Tapi memang nggak ada, karena bagi masyarakat adat hasil bumi kayak padi itu nggak boleh dijual, Mas. Itu bener-bener cuma dikasih, karena mereka itu udah kayak jadi hak adat. Itu tradisi ya? Tradisi mereka, iya, tradisi mereka. Beras nggak boleh dijual ya? Nggak boleh dijual. Buat dikonsumsi sendiri saja. Hal-hal begitu dibagikan ke orang lain. Iya, itu hal baik. Terus misalkan kalau karet juga mungkin nggak tiap waktu kan masih ada. Jadi salah satu yang mungkin menghasilkan biar anak-anak mereka dapat pendidikan yang cukup, biar bisa biayain mungkin sampai ke taraf pendidikan yang lebih tinggi ya, hanya itu. Kalau di Jakarta kan ada kartu Jakarta Pintar ya, untuk mensupport kebutuhan pendidikan anak-anak, termasuk pakaian, sepatu segala macam. Di tempat Mbak Sofa, mohon maaf, apakah pemerintah daerahnya sudah melakukan hal yang sama? Apa fungsinya kartu itu kalau tempat pendidikannya nggak ada, Mas? Sekolahnya nggak ada. Jadi di salah satu tempat di mana saya biasa melakukan pemberdayaan, Inmeta ya? Iya, Inmeta, itu nama kampungnya Kampung Papagaran. Di sana itu hanya ada satu ruangan kayu kumuh. Pendidiknya hanya satu guru honorer tua untuk kelas 1 sampai kelas 3 gantian. Kelas 4 sampai kelas 5 jalan kaki, naik turun bukit, sampingnya jurang untuk sekolah. Kampung Papagaran ya? Kampung Papagaran. Kampung Papagaran nanti ya Pak Menteri Pendidikan ya, mohon diperhatikan Kampung Papagaran. Kampung Papagaran. Dan setelah banjir itu baru 1 tahun setelah itu baru ada listrik di sana, Mas. Sampai hari ini sinyal tuh susah, nggak ada, bukan susah lagi, nggak ada. Jadi ada satu tempat doang di satu bukit yang ada sinyal. Jadi teman-teman itu kalau mau mengabari kita harus naik ke atas. Jadi bukit. Lebih parah dari susah sinyal, tanpa sinyal. Tanpa sinyal di sana. Begitu. Dan Inmeta melakukan itu selama ini. Melakukan pemberdayaan pemberdayaan pendidikan begitu. Ya, kita begitu. Lebih kepada kita menjadi penghubung, Mas, sebenarnya. Karena sebegini, saya merasa bahwa saya tidak punya kemampuan untuk mendidik. Basic pendidikan saya bukan pendidik, dan saya tidak mau sok tahu untuk menjadi pendidik. Jadi pada akhirnya saya pengen menjadi penghubung dari banyak pihak yang mampu memberikan itu. Pada akhirnya saya. Apa harapannya? Harapan saya Inmeta
itu menjadi titik tengah, menghubungkan banyak pihak, banyak stakeholder, di mana misalkan ini Inmeta nggak berada di sisi pemerintah, nggak berada di sisi masyarakat, tapi Inmeta menjadi wadah untuk menjadi penghubung apa yang diinginkan oleh pemerintah ke masyarakat biar bisa dikomunikasikan dengan baik. Apa yang pengen dilakukan oleh apa yang pengen diinginkan oleh masyarakat juga, yang pengen mereka suarakan kepada pemerintah. Inmeta pengen jadi penghubung itu. Dan Inmeta juga jadi pengen penghubung pemerintah ini kan banyak, Mas. Ya anggap lagi nih, dinas kementerian PUPR sama lingkungan hidup kan beda. Tapi atau dinas pendidikan juga beda. Ya. Tadi. Nah, sedangkan mereka yang namanya masyarakat kompleks kebutuhannya dan belum tentu butuh semuanya. Kita adalah tempat di mana wadah yang mampu menyaring dan mampu mendengarkan dulu. Iya, oh masyarakat membutuhkan ini. Misalkan masyarakat di Papagaran itu bukan lebih membutuhkan uang tunai. Dia butuh pendidikan. Ya, mereka butuh pendidikan, mereka butuh pemberdayaan di sana. Padahalnya harusnya ke sana adalah dinas-dinas yang mungkin nanti berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan kerja. Jadi Inmeta memposisikan diri seperti itu ya. Baik, sudah berapa daerah yang di cover oleh Inmeta sejauh ini? Sejauh ini masih kecil, masih daerah Papagaran tadi sendiri, sama kemarin kita ada ke daerah Rawa, Mas, di kabupaten lain, kabupaten saya sendiri. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Utara. Iya, karena terakhir banjir tahun 2023 itu 3 bulan banjir, bayangkan. 3 bulan banjir. Saya nggak membayangkan apa, tidak bisa berkata-kata soal iya, itu. 3 bulan banjir dan itu terjadi di bulan Ramadan. Karena ada satu tempat ratusan hektar tertutup gulma, susupan gunung namanya. Gulma itu apa ya? Kembang putri malu, tahu? Tahu. Nah, sejenis itu. Oh. Iya, tapi dia tingginya sekitar 1-3 meter. Wow. Dan batanya segini. Dan itu memenuhi seluruh rawa. Seluruh rawa, jadi pada akhirnya jadi nggak bisa, ekosistemnya mati semua di dalam. Mati dan ikan tidak ada. Oh, kalau ikan saya nggak tahu ya, kemungkinan masih ada. Tapi yang jadi problem adalah aliran sungai. Aliran sungai, Mas. Aliran sungainya mati. Oh, nggak bergerak. Sungainya statis dan pada akhirnya banjir. Gulma itu ya? Gulma. Nanti ada dokumentasi yang bisa dibagi ke kita ya terkait itu ya? Ada. Oke ya, baik, ini pelajaran buat kita semua dan saya terus terang baru tahu soal ini dan mungkin nanti kita bisa bantu publikasikan ke stakeholder di tingkat pusat gitu. Kebetulan terakhir kemarin itu sama Pak Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan, maaf 2 atau 3 sama saya lupa. Itu Pak Putu, kita udah bicara tentang ini, Mas. Jadi alhamdulillah Inmeta berhasil, maksudnya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang berkaitan dengan hal ini dan orang-orang baik, alhamdulillah, dan mereka mengusahakan kita bertemu di kantor beliau, kita melakukan meeting, kita melakukan nanti insya Allah kita akan melakukan riset ke lapangan lagi. Baik. Iya. Karena saya sendiri bukan ahli terkait hal itu, terkait sungai, tapi saya cuma komunikasikan sama orang-orang yang mungkin ahli di sana, di lapangan bagaimana mereka yang akan akhirnya mengambil kesimpulan ini harus diapain. Oke. Ya minimal setidaknya Presiden Jokowi dan semua orang yang punya komitmen terhadap IKN kan harus jangan bangun doang IKN, harus perhatikan semua persoalan yang muncul di Kalimantan begitu ya. Iya. Baik. Saya to the point tanya ke Mbak Sofa. Jadi kalau Inmeta sudah memposisikan diri sebagai organisasi yang bergerak di urusan tadi ya, di sana ada kepala IKN sebagai otoritas yang bertanggung jawab. Kalau kita tanya langkah kolaboratif yang paling ideal tuh apa harapan ke Mbak Sofa sebagai ketua umum Inmeta? Langkah kolaborasi seperti apa yang diharapkan datang dari IKN? Karena IKN dengan cita-citanya sebagai kota hutan
kan Waris City. Cita-cita saya adalah bagaimana itu bisa terwujud bukan hanya di IKN, tapi itu juga menjadi budaya pada akhirnya di satu Kalimantan. Karena hutan-hutan di IKN mungkin hutan-hutan yang akan ditebang beberapa waktu kan, beberapa tahun, karena di sana itu bukan hutan alami, tapi daerah-daerah meratus sekitarnya. Sepanjang iya, apalagi di Kalimantan Selatan itu benar-benar yang masih ya perawan lah Mas, perawan. Dan masih jika orisinal ya. Iya, jika misalkan kota hutan, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam itu tidak hanya berada di IKN tapi berada di seluruh tempat. Sepertinya cita-cita adanya inklusi, adanya sinkronisasi antara intelektual hari ini, pendidikan hari ini, modernisasi hari ini dengan alam itu bisa terjadi secara menyeluruh. Bukan hanya di IKN. Itu harapan saya. Di seluruh Kalimantan. Di seluruh Kalimantan. Ya, karena tadi Inweta memposisikan diri mengadvokasi masyarakat yang dan bumi Meratus dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pegunungan Meratus ya. Iya. Baik. Sedikit lagi, saya langsung kalau kita ngomong soal tadi problemnya kan ada dua tadi, soal pendidikan dan kemudian kesejahteraan ya. Nah, saya mau coba upgrade sedikit. Jadi kalau saya tanya ke Mbak Sofa, program seperti apa yang diharapkan datang dari pemerintah gitu ya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sepanjang Pegunungan Meratus, apa? Satu program saja yang bisa disampaikan di ruang ini. Ini jujur pertanyaan yang sangat berat, karena setiap tempat bahkan dalam hitungan beberapa kilometer Mas, permasalahannya beda, budayanya beda, maka kebijakan yang akan diambil harusnya juga berbeda. Pada akhirnya satu program itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang saya harapkan dari pemerintah adalah mendengarkan yang tidak didengarkan dan melaksanakan dengan totalitas apapun yang sedang ingin diimplementasikan di sana. Jadi memang tiap tempat punya problem sendiri dan punya problem solution tersendiri juga begitu ya. Iya. Baik, sebelum saya tanya soal closing statement, ada pengalaman menarik gak sih ketika bikin program gitu di sepanjang Meratus tuh, cerita soal masyarakatnya, soal hubungan dengan pemerintahnya, ada nggak bisa dibagikan di sini? Ini menarik ya, terlalu banyak. Agak bingung. Satu saja yang berkesan di mana di ingatan Mbak Sofa gitu. Iya, ada satu Mas mungkin. Jadi tahun kemarin, maaf 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. 2022 berarti ya? 2022 itu saya kebetulan ulang tahun itu di bulan Ramadan, bulan Hijriahnya bulan Syawal Mas. Dan itu di tanggal 4 Syawal habis Lebaran. Jadi saya tuh pengen naik ke Papagaran di sendirian merayakan ulang tahun saat bulan Sabit Syawal. Rencananya kelihatan. Wah, itu luar biasa kalau di Papagaran. Indahnya luar biasa. Wah, ini perlu masuk nih anak-anak muda di seluruh Indonesia harus datang ke Papagaran ya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Dan saat itu ada kabar bahwa hujan dengan intensitas tinggi, debit air sedang naik dan seluruh wisatawan sekitaran sana diminta untuk turun. Saya naik karena udah kabarin sama teman-teman relawan gimana kondisi di sana. Kayaknya aman. Kayaknya aman gitu. Biasalah ada anak aman ya, gitu. Maksudnya ya karena mereka maksudnya aman itu ya yang nggak ada bencana gitu doang. Tapi sebenarnya kan jalan semuanya udah di posisi licin, udah beberapa mungkin tebing udah ada yang longsor juga. Saya naik akhirnya, ditanya sama siapa, sendirian. Saya bilang bohong katanya. Ya nggak apa-apa kan, kalau orang nggak percaya. Udah saya naik sendirian, hampir jatuh ke jurang saat itu. Naik motor loh Mas. Jadi trail ya, motor trail? Enggak, motor biasa naik hampir jatuh jurang, tapi nyampe akhirnya. Nyampe dan
sampai sana saya melihat seorang ibu yang biasanya saya tinggal di rumah beliau. Saya tinggal di rumah kampung, di rumah orang-orang kampung di sana. Beliau menangis. Karena beliau khawatir. Saya kan menghubungi anak beliau bahwa saya akan ke Papagaran pada tanggal 4 gitu. Untuk naik ke atas. Naik ke atas, dan beliau nangis karena khawatir. Saya merasa bahwa ada sense of belonging yang tinggi. Iya, jadi hari itu tuh saya merasa saya sangat malu dan saya merasa saya sudah salah. Keinginan kekanak-kanakan saya mengakibatkan orang lain menangis. Di hari itu saya janji saya nggak akan lagi naik dengan kondisi berbahaya. Membuat orang khawatir. Okay. Dan saya melihat bagaimana orang-orang di sana menyayangi saya, sangat menyayangi saya. Bahkan hari ini Mas, hari ini ada chat, Kak, ini ada buah pampakin. Pampakin itu sejenis buah durian tapi khas Kalimantan. Tahu. Nah itu pampakin, ada pampakin ini banyak di Papagaran. Datang ya. Datang ya ke Papagaran, diambil buah pampakinnya. Itu pasti Mas, sudah pasti banyak, luar biasa. Ya, saya melihat bagaimana mereka menganggap saya keluarga di sana. Karena advokasi yang dilakukan teman-teman Inmeta di sana. Ya. Padahal saya, kalau dibilang saya bukan dari kabupaten itu, jarak saya dari rumah saya ke tempat itu sekitar 4 jam. 4 jam. Enggak, maaf, 3 jam. 1 jam saya naik 3 sampai 4 jam lah ya. Enggak sih Mas, enggak nyampe. 3 jam itu udah saya mungkin makan dulu, komunikasi di bawah dulu. Naiknya itu sebenarnya cuman 1 jam. Cuman karena mungkin saya perempuan, saya enggak terlalu gimana-gimana, bukan orang asli sana, ya 2 jam rata-rata kalau naik. Baik. Terakhir saya mau minta Mbak Sofa sebagai Ketua Umum Inmeta, apa harapan Anda bagi pemerintahan mendatang? Kan 2024 pasti Pak Jokowi sudah berakhir periodenya gitu ya. Iya. Apa harapan Inmeta terhadap pemerintahan mendatang agar pembangunan IKN plus pembangunan di Kalimantan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Harapan saya IKN itu harus dilanjutkan Mas, harus dilanjutkan dan harus dilihat positif oleh seluruh warga di Kalimantan, dan semoga juga bisa dilihat positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena, dan setelah dilihat positif, saya pengennya cita-cita terkait inklusi tadi, inklusivitas yang belum hadir di Kalimantan, belum hadir mungkin di daerah-daerah lainnya, itu benar-benar terjadi. Pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, cara hidup, kami masih sangat terbelakang di sana. Baik, terima kasih Mbak Sofa atas waktunya. Nanti kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman sekalian, saya kira itu obrolan spesial dengan tamu istimewa di spesial konten Trust Podcast. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Michael Jackson undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Makasih banyak Mbak Sofa. Sama-sama. Makasih banyak ya.